Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, saya Maulidina. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proses berperkara pidana menurut KUHP baru serta perbandingannya dengan KUHP lama. Topik ini penting untuk dipahami karena KUHP sebagai hukum acara pidana menjadi pedoman utama dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Dengan adanya pembaruan dalam KUHP baru, terjadi perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, KUHP lama selama ini menjadi dasar dalam mengatur proses berperkara, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan dan upaya hukum. Proses ini cenderung panjang dan formalistik, karena setiap tahapan harus dilalui secara berurutan dan ketat. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran masing-masing yang terpisah, sehingga proses seringkali memakan waktu lama dan kurang efisien. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru hadir sebagai bentuk reformasi hukum acara pidana yang lebih modern. Salah satu perubahan mendasar adalah pergeseran peran pengadilan yang menjadi lebih aktif sejak awal proses persidangan. Dalam KUHP baru, proses dimulai dari pembukaan sidang dan pemeriksaan identitas terdakwa di pengadilan, sehingga hakim memiliki kontrol lebih besar terhadap jalannya perkara dibandingkan sebelumnya. Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan konsep restoratif justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban, tanpa harus selalu melalui proses persidangan yang panjang. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang lebih berorientasi pada penghukuman atau retributive justice, di mana setiap perkara harus diselesaikan melalui putusan hakim. Tidak hanya itu, KUHP baru juga mengenalkan mekanisme pengakuan bersalah atau guilty plea. Dalam mekanisme ini, terdakwa dapat mengakui kesalahannya sejak awal, sehingga proses pembuktian dapat dipersingkat. Dengan adanya guilty plea, diharapkan proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien. Sementara itu, dalam KUHP lama tidak terdapat mekanisme ini, sehingga seluruh perkara harus melalui proses pembuktian secara lengkap. Dalam tahap persidangan, baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama mengenal adanya eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa terhadap dakwaan jaksa. Namun, dalam KUHP baru proses ini lebih terstruktur dan memberikan ruang bagi jaksa untuk memperbaiki dakwaan jika diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan KUHP lama. Pada tahap pembuktian, KUHP baru menekankan keseimbangan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dan saksi. Selain itu, terdapat mekanisme tanggapan terhadap pembuktian lawan yang lebih sistematis. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses persidangan. Setelah tahap pembuktian, proses dilanjutkan dengan penyampaian pembelaan atau pleidoy oleh terdakwa atau penasihat hukum. Dalam KUHP baru, terdapat tambahan tahapan berupa closing argument yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan replik dan duplik sebagai bentuk tanggapan antar pihak. Tahap selanjutnya adalah putusan hakim. Dalam KUHP baru, putusan diambil melalui musyawarah majelis hakim yang lebih transparan dan terstruktur. Putusan yang dihasilkan dapat berupa bebas, lepas dari tuntutan hukum, pidana, atau tindakan. Pada dasarnya, jenis putusan ini juga terdapat dalam KUHP lama, namun KUHP baru memberikan penekanan lebih pada proses musyawarah sebagai bentuk akuntabilitas hakim. Terakhir, dalam hal upaya hukum, KUHP lama secara jelas mengatur banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagai sarana untuk mencari keadilan lebih lanjut. Sementara itu, KUHP baru lebih menekankan penyelesaian perkara secara optimal di tingkat pertama, sehingga diharapkan tidak semua perkara harus berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban peradilan dan mempercepat kepastian hukum.
KUHP baru merupakan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum. Dibandingkan dengan KUHP lama, KUHP baru mengedepankan pendekatan yang lebih modern seperti penerapan restoratif justice, pengakuan bersalah, guilty plea, dan penguatan peran pengadilan dalam mengontrol jalannya perkara. Perubahan ini tidak hanya menyederhanakan prosedur, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih cepat dan berkeadilan. Dalam KUHP baru, proses dimulai dari pembukaan sidang dan pemeriksaan identitas terdakwa di pengadilan sebagai titik sentral proses peradilan. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari dominasi aparat penegak hukum, polisi dan jaksa, pada KUHP lama menjadi peran aktif pengadilan sejak awal. Pada KUHP lama, proses lebih panjang karena dimulai dari penyelidikan, penyidikan oleh polisi, dan penuntutan oleh jaksa sebelum masuk ke tahap persidangan. KUHP baru memperkenalkan mekanisme restoratif justice melalui mediasi penal yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar persidangan formal dengan kesepakatan para pihak. Selain itu, terdapat konsep pengakuan bersalah, guilty plea, di mana terdakwa dapat mengakui perbuatannya untuk mempercepat proses hukum. KUHP lama tidak mengenal kedua mekanisme ini secara eksplisit, sehingga seluruh perkara harus melalui proses pembuktian formal di persidangan. Dalam KUHP baru, terdakwa tetap memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. Hakim kemudian dapat mengeluarkan putusan sela yang menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Mekanisme ini sebenarnya juga terdapat dalam KUHP lama, namun dalam KUHP baru prosesnya lebih terstruktur dan terintegrasi dengan tahapan lain, termasuk kemungkinan perbaikan dakwaan oleh jaksa. Tahap pembuktian dalam KUHP baru melibatkan jaksa penuntut umum dan terdakwa secara seimbang, termasuk hak terdakwa untuk mengajukan bukti yang meringankan. Selain itu, terdapat ruang bagi tanggapan terhadap pembuktian lawan secara lebih sistematis. Pada KUHP lama, pembuktian juga menjadi inti persidangan, namun prosedurnya lebih kaku dan kurang fleksibel dibandingkan dengan KUHP baru. Setelah pembuktian, KUHP baru memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan pembelaan, pledoi, replik, tanggapan jaksa, dan duplik, balasan terdakwa. Selain itu, terdapat tahap penyampaian closing argumen sebagai kesimpulan akhir yang lebih terstruktur. KUHP lama juga mengenal pledoi, replik, dan duplik, tetapi tidak secara eksplisit menekankan closing argumen sebagai bagian penting dari proses persidangan. Putusan dalam KUHP baru dihasilkan melalui musyawarah majelis hakim yang lebih transparan dan sistematis. Hasil putusan dapat berupa bebas, lepas dari tuntutan hukum, pidana, atau tindakan. KUHP lama juga mengenal jenis putusan tersebut, tetapi KUHP baru memberikan penegasan prosedur musyawarah hakim sebagai bagian penting dalam menjamin keadilan dan objektivitas putusan. KUHP lama secara rinci mengatur upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, PK. Dalam KUHP baru, fokus lebih diarahkan pada efisiensi proses sehingga penyelesaian perkara di tingkat pertama diharapkan sudah optimal. Meskipun upaya hukum tetap ada, pendekatan KUHP baru mendorong penyelesaian perkara tanpa harus selalu berlanjut ke tahap lanjutan. Perbedaan utama antara KUHP lama dan KUHP baru terletak pada pendekatan sistem peradilan. KUHP lama cenderung formalistik, panjang, dan berorientasi prosedural, sedangkan KUHP baru lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif. Inovasi seperti restoratif justice dan guilty plea menjadi ciri khas KUHP baru yang tidak ditemukan dalam KUHP lama,
serta menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitatif. Secara keseluruhan, KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menekankan efisiensi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh paradigma dasar dalam penegakan hukum pidana yang sebelumnya cenderung kaku dan formalistik menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif. Jika kita melihat lebih dalam, efisiensi yang dimaksud dalam KUHP baru tercermin dari penyederhanaan tahapan proses berperkara. Pada KUHP lama, suatu perkara harus melalui alur panjang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang seringkali memakan waktu lama. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan penumpukan perkara dan memperlambat pencapaian keadilan. Sementara itu, KUHP baru mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan mekanisme yang lebih ringkas, seperti pengakuan bersalah atau guilty plea yang memungkinkan perkara diselesaikan lebih cepat tanpa harus melalui seluruh tahapan pembuktian yang kompleks. Selain efisiensi, aspek keadilan juga menjadi fokus utama dalam KUHP baru. Dalam sistem lama, keadilan seringkali diartikan sebatas pada penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Namun, dalam KUHP baru, keadilan dipahami secara lebih luas, yaitu mencakup kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini terlihat dari diperkenalkannya konsep restoratif justice atau keadilan restoratif, yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi penal. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi perhatian penting dalam KUHP baru. Terdakwa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk mengajukan pembelaan secara optimal. Dengan demikian, proses peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa putusan, tetapi juga pada proses yang adil dan transparan. Dibandingkan dengan KUHP lama, proses berperkara dalam KUHP baru menjadi lebih sederhana namun tetap menjamin kepastian hukum. Penyederhanaan ini tidak berarti mengurangi kualitas penegakan hukum, melainkan justru memperbaiki sistem agar lebih efektif dan tidak berbelit-belit. Kepastian hukum tetap dijaga melalui pengaturan yang jelas mengenai setiap tahapan proses, termasuk peran masing-masing aparat penegak hukum serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, KUHP baru juga memperkuat peran hakim sebagai pengendali jalannya persidangan. Dalam sistem lama, hakim cenderung bersifat pasif dan hanya memeriksa serta memutus perkara berdasarkan apa yang diajukan oleh jaksa dan terdakwa. Namun, dalam KUHP baru, hakim memiliki peran yang lebih aktif untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil dan tidak melanggar hak-hak para pihak. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan peradilan yang lebih berintegritas. Dengan adanya inovasi seperti mediasi penal dan pengakuan bersalah, diharapkan sistem peradilan pidana menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Di era saat ini, masyarakat menuntut proses hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga cepat dan efisien. Oleh karena itu, pembaruan dalam KUHP baru merupakan langkah yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut. Namun demikian, implementasi KUHP baru tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan baru secara konsisten. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi yang luas kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana. Tanpa adanya pemahaman yang baik, tujuan dari pembaruan hukum ini tidak akan tercapai secara optimal. Di samping itu, keberhasilan KUHP baru juga sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Meskipun aturan telah diperbarui,
Jika tidak diimbangi dengan sikap yang jujur dan bertanggung jawab, maka potensi terjadinya penyimpangan tetap ada. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana harus diiringi dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru merupakan langkah maju dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengedepankan efisiensi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, KUHP baru diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbandingan dengan KUHP lama menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, baik dari segi prosedur maupun pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum pidana.